Pemeriksaan fungsi saraf pada penderita kusta. Satu hal yang membuat kusta begitu menakutkan adalah karena penyakit kusta dapat menimbulkan kecacatan. Hal ini dikarenakan bakteri Mycobacterium lepra yang menyebabkan kusta dapat mengganggu fungsi-fungsi saraf, baik saraf motoris atau gerak, fungsi sensoris atau raba, maupun fungsi otonom. Karena itulah, pemeriksaan dini fungsi saraf pada penderita kusta harus bisa dilakukan. Saraf-saraf yang sering terganggu pada penderita kusta. Sebelum melakukan pemeriksaan fungsi saraf, ada baiknya petugas mengetahui bagian-bagian saraf yang sering mengalami gangguan pada penyakit kusta. Pada umumnya, kelainan saraf pada kusta diakibatkan kerusakan pada saraf-saraf tepi seperti pada kepala terdapat saraf facialis yang mempersarafi kelopak mata agar bisa menutup. Ada pula saraf auricularis magnus yang mempersarafi area belakang telinga. Pada tangan, ada saraf medianus dan saraf ulnaris. Saraf medianus mempersarafi gerak ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah, serta mempersarafi rasa raba pada telapak tangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan sebagian jari manis. Saraf ulnaris mempersarafi gerak dan raba pada jari manis, jari kelingking, dan separuh jari manis. Di tangan terdapat pula saraf radialis yang berperan dalam kekuatan pergelangan tangan. Sementara pada kaki terdapat saraf peroneus communis yang berperan dalam kekuatan pergelangan kaki. Di kaki juga terdapat saraf tibialis posterior yang mempersarafi jari-jari kaki dan rasa raba pada telapak kaki. Karena itulah, pada pemeriksaan fungsi saraf, semua saraf tersebut harus diperiksa. Pemeriksaan ini tidaklah sulit dan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas, baik itu dokter maupun perawat. Berikut adalah cara pemeriksaan fungsi saraf jika seorang penderita kusta datang ke sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas. Persiapan pemeriksaan. Sebelum memulai pemeriksaan, sebaiknya pemeriksa mempersiapkan beberapa kelengkapan pemeriksaan, di antaranya bolpoin yang ringan dan kertas, serta kartu pemeriksaan fungsi saraf pasien kusta atau lembar pencatatan pencegahan cacat. Lembar pencatatan pencegahan cacat inilah yang menjadi panduan mudah untuk petugas kesehatan. Lembar ini terdiri atas identitas pasien berupa nama, jenis kelamin, umur, dan alamat, keterangan pembacaan hasil pemeriksaan, tanggal pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan fungsi saraf pada mata, tangan, dan kaki. Pada lembar ini juga terdapat kolom kesimpulan pemeriksaan yang dapat dijadikan dasar keputusan apakah pasien sedang mengalami reaksi berat atau tidak. Jika kelengkapan-kelengkapan pemeriksaan itu telah siap, maka persilahkan pasien untuk duduk dengan nyaman, petugas perkenalkan diri, lalu melengkapi data pasien, dan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan fungsi saraf. Sekarang kita mulai pemeriksaan dari saraf mata ya Pak ya, baru ke tangan, lalu ke kaki ya. Pemeriksaan fungsi saraf pada mata. Perlu diingat bahwa pemeriksaan pada mata adalah untuk memeriksa fungsi motorik saraf facialis, yaitu dengan cara pasien diminta memejamkan mata sambil sedikit menengadah. Pemeriksa kemudian melihat dari arah depan, kemudian samping, apakah mata penderita tertutup dengan sempurna tanpa adanya celah. Catat kelainan ini pada kartu penderita atau formulir pemeriksaan fungsi saraf. Penilaian. Jika pada salah satu mata tak dapat menutup dengan baik, seperti mata kiri pasien, maka lingkari kata "ya" pada bagian mata kiri di formulir pemeriksaan, yang berarti mata kiri terjadi lagoptalmus. Pemeriksaan fungsi saraf pada tangan. Yang pertama, pemeriksaan nyeri tekan pada saraf ulnaris.
Rentangkan tangan kiri pasien lurus ke depan, lalu tangan kiri pemeriksa memegang siku pasien. Angkat pergelangan tangan pasien sehingga siku tangan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat. Setelah itu, ibu jari dan telunjuk tangan kiri pemeriksa diposisikan pada saraf ulnaris di siku. Lalu meraba saraf ulnaris dengan jari telunjuk yang sedikit ditekan dan seperti gerakan mencubit. Tanyakan respon pasien dan beri apresiasi pada pasien. Lakukan hal serupa pada tangan kanan pasien, lalu catat pada lembar pemeriksaan. Salah satu alternatif yang sering dilakukan adalah pemeriksaan dari sisi luar tangan pasien. Penilaian. Jika pasien merasakan sakit, berarti terdapat rasa nyeri pada saraf. Lingkari kata ya pada formulir pemeriksaan. Pemeriksaan fungsi saraf pada tangan. Tangan kiri pasien yang akan diperiksa diletakkan bertumpu pada tangan kiri pemeriksa senyaman mungkin, sehingga semua ujung jari tersangga sesuai lengkungan jarinya. Jelaskan pada pasien apa yang akan dilakukan padanya, sambil memperagakan dengan sentuhan ringan dari ujung ballpoint pada lengannya dan 1 atau 2 titik pada telapak tangannya. Bila pasien merasakan sentuhan, diminta untuk menunjuk tempat sentuhan tersebut dengan jari tangan yang lain. Ballpoint disentuhkan dengan perlahan dan kurang lebih hanya memanfaatkan berat ballpoint sebagai daya penekan. Usahakan pemeriksaan titik-titik seperti pada formulir pemeriksaan fungsi saraf secara acak. Penilaiannya, catatlah pemeriksaan pada formulir pemeriksaan fungsi saraf dengan memberi tanda akar rumput pada titik yang masih mempunyai rasa raba dan tanda silang pada titik yang sudah kehilangan rasa raba. Bila pasien tidak dapat menunjukkan 2 titik atau lebih, berarti ada gangguan rasa raba pada saraf tersebut. Masih pada pemeriksaan fungsi saraf di tangan. Sekarang, kita akan memeriksa fungsi motorik atau kekuatan otot. Kekuatan otot saraf ulnaris merupakan kekuatan otot jari kelingking. Pemeriksa memegang tangan kiri pasien sedemikian rupa sehingga siku membentuk sudut yang tepat yang memungkinkan telapak tangan datar menghadap ke atas. Tangan kanan pemeriksa memegang ujung jari-jari tangan kiri pasien tersebut, dan posisi jari kelingking bebas bergerak tidak terhalang oleh tangan pemeriksa. Minta pasien mendekatkan dan menjauhkan kelingking dari jari-jari lainnya. Bila pasien dapat melakukannya, jari telunjuk pemeriksa mendorong pada bagian pangkal kelingking. Lakukan hal yang sama pada jari kelingking tangan kanan pasien. Penilaian. Bila jari kelingking pasien dapat menahan dorongan ibu jari pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf K pada formulir pemeriksaan fungsi saraf di bagian kelumpuhan otot ulnaris. Bila jari kelingking pasien tidak dapat menahan dorongan pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf S pada formulir pemeriksaan fungsi saraf di bagian kelumpuhan otot ulnaris. Bila jari kelingking pasien tidak dapat mendekat atau menjauh dari jari lainnya, berarti sudah lumpuh. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf L pada formulir pemeriksaan fungsi saraf di bagian kelumpuhan otot ulnaris. Selanjutnya, pemeriksaan kekuatan otot yang dipersarafi oleh saraf medianus, yakni kekuatan otot ibu jari. Sekarang ibu jarinya lagi diangkat. Tangan kiri pemeriksa memegang telapak tangan kiri pasien agar telapak tangan pasien menghadap ke atas dan hanya ibu jari yang bebas bergerak, seolah ibu jari tersebut menghadap ke arah jari telunjuknya. Lalu pasien diminta untuk mempertahankan posisi tersebut. Jari telunjuk pemeriksa menekan pangkal ibu jari pasien, tarik ke arah jari telunjuk. Bagus. Sekarang Penilaian. Bila ada gerakan dan tahanan kuat, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan dan tahanan lemah, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada,
berarti lumpuh. Sekarang kita akan memeriksa kekuatan otot yang dipersarafi oleh saraf radialis atau kekuatan pergelangan tangan. Tangan kiri pemeriksa memegang pergelangan lengan bawah tangan kiri pasien. Pasien diminta menggerakkan pergelangan tangan kirinya yang terkepal ke atas. Pasien diminta menahan pada posisi ke atas, lalu dengan tangan kanan pemeriksa menarik tangan pasien ke arah pemeriksa. Penilaian, bila pasien mampu menahan tarikan berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tarikan berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada gerakan di mana pergelangan tangan tidak dapat ditegakkan ke atas berarti ototnya sudah lumpuh. Selalu bandingkan tangan kiri dan tangan kanan. Pemeriksaan fungsi saraf pada kaki. Pemeriksaan nyeri tekan pada saraf peroneus communis. Pemeriksa berjongkok tepat di depan kaki kanan pasien, lalu meraba sisi luar betis dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri hingga tepat di bagian bawah lutut. Gunakan jari telunjuk tangan kiri untuk menekan saraf peroneus communis. Gunakan jari telunjuk untuk menekan saraf peroneus communis dan perhatikan mimik pasien. Jika pada pemeriksaan kaki kiri ada nyeri yang dirasakan, lingkari kata iya pada formulir pemeriksaan. Jika tidak, lingkari kata tidak pada formulir pemeriksaan. Hal yang sama juga dilakukan pada pemeriksaan kaki kanan. Sekarang kita masuk pada pemeriksaan fungsi motorik dari saraf peroneus communis atau poplite lateralis. Tujuannya adalah untuk memeriksa kemampuan mengangkat pergelangan kaki. Pemeriksa masih dalam posisi berjongkok. Pasien diminta mengangkat ujung kaki dengan tumit tetap menempel pada lantai seperti berjalan dengan tumit. Minta pasien mempertahankan posisi itu sementara pemeriksa menekan punggung kaki pasien ke bawah atau ke lantai dengan kedua tangannya. Penilaian. Bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan pemeriksa berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf K pada formulir pemeriksaan di bagian kekuatan otot kaki kiri dan kanan. Bila ada gerakan namun pasien tidak mampu menahan tekanan berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf S pada formulir pemeriksaan di bagian kekuatan otot kaki kiri dan kanan. Bila tidak ada gerakan, berarti lumpuh. Dokumentasikan kelainan ini dengan melingkari huruf L pada formulir pemeriksaan di bagian kekuatan otot kaki kiri dan kanan. Pemeriksaan rasa raba pada telapak kaki. Fungsi ini dapat dinilai dengan memeriksa rasa raba pada telapak kaki pasien. Kaki kiri pasien diletakkan pada paha kanan pasien. Usahakan telapak kaki menghadap ke atas dan tangan kiri pemeriksa menyangga ujung jari kaki pasien. Seperti halnya pemeriksaan rasa raba pada telapak tangan, demikian juga dilakukan pada rasa raba telapak kaki. Usahakan pemeriksaan titik-titik seperti pada formulir pemeriksaan fungsi saraf secara acak. Bila pasien merasakan sentuhan, diminta untuk menunjuk tempat sentuhan tersebut dengan jari tangan. Ballpoint disentuhkan dengan perlahan tapi dengan tekanan ballpoint yang sedikit lebih kuat dibanding pemeriksaan pada tangan. Penilaian. Bila pasien tidak dapat menunjukkan 2 titik atau lebih, berarti ada gangguan rasa raba pada saraf tersebut. Tibalah kita pada kolom kesimpulan pemeriksaan. Jika ada kekuatan otot berkurang atau lemah, jangan lupa tanyakan ke pasien kapan kelemahan otot itu terjadi. Jika kelemahan otot terjadi sudah lebih dari 6 bulan, berarti kemungkinan disebabkan oleh kerusakan saraf yang sudah permanen atau bertahun-tahun. Sehingga pemeriksa seharusnya melingkari kata tidak karena bukan akibat peradangan pada saraf. Pemeriksaan saraf ini digunakan untuk mengetahui apakah pasien mengalami reaksi berat atau tidak. Dan formulir pemeriksaan inilah yang menjadi dasar apakah pasien
dapat diberikan prednison atau tidak. Dan jika iya, apakah dosis prednison tersebut harus ditambah atau tidak. Pada kolom merawat diri, pastikan jika pasien membutuhkan perawatan diri, maka perlu diajarkan perawatan diri sesuai kebutuhan pasien. Apakah perawatan diri mata, tangan, atau kaki. Sebagai akhir dari pemeriksaan, tetaplah mengapresiasi pasien yang telah datang memeriksakan dirinya dan buatlah janji atau anjuran agar pasien rutin memeriksakan dirinya. Demikianlah teknik pemeriksaan fungsi saraf pada orang yang mengalami kusta. Pemeriksaan fungsi saraf bisa dilakukan oleh siapa saja, petugas kesehatan, dan dapat dilakukan di mana saja.